Atau di tempat lain, atau di India, atau dimanapun, di Inggris, yang lahir dengan parasit yang memakan bola matanya dari dalam. Saya Tahu ini, ingat dengar itu pas umur 18. ya, mengerikan. Pikir saya, jika Tuhan Maha Tahu, Dia tahu mata bayi itu akan dimakan parasit sebelum lahir, tapi tetap membiarkannya lahir. Dengan kompas moral saya pasti campur tangan. Jika Dia Maha Kuasa, Dia pasti bisa mencegahnya. Jadi bagaimana kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Di mana letak kekeliruan dalam pertanyaan itu? Apakah ada kekeliruan? Apakah ada kesalahpahaman? Saya rasa bisa saja ada kesalahpahaman, tapi itu sangat bisa dimengerti karena saya juga merasakan beratnya hal itu. Pertanyaan saya yang saya ajukan beberapa menit lalu, adakah bukti dimanapun bahwa Tuhan, kamu bisa mempercayakan hal itu kepada Tuhan? Bagi saya, bukti utamanya adalah salib Kristus. Jika Kristus benar-benar Tuhan sesuai klaimnya, maka ini penderitaan Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan menderita? Ini menunjukkan bahwa Dia tidak menjauh dari penderitaan manusia, tapi turut merasakan penderitaan itu sendiri. Itu bukan jawaban, tak ada jawaban sederhana. Tapi lihatlah, saat kau hilangkan Tuhan anak itu, tak ada harapan. Mati, hilang, lenyap, hampa. Tapi misalkan Tuhan bisa mengganti kerugian anak itu karena Dia punya kuasa untuk membangkitkan dari kematian seperti yang Dia lakukan pada Yesus. Itu mengubah segalanya bagi saya. Alam semesta tanpa kebangkitan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menonton debat saya. Yang pertama itu bersama Richard Dawkins. Saya rasa saya sudah, saya tonton semua. Bagian terakhir, mendadak dikasih tahu waktu tutup cuma 2 menit, bukan 9 menit tiap orang. Dan saya mengatakan sesuatu tentang kebangkitan. Saya selalu ingat kata-kata Richard. Katanya, kita diskusi seru soal ide-ide besar, dan sekarang kita sampai pada kebangkitan Yesus. Betapa remehnya, betapa sempitnya, betapa tidak layaknya bagi alam semesta. Saya seingat saya berpikir, jika Yesus bangkit dari kematian, itu adalah hal terbesar yang pernah terjadi. Karena itu mungkin membuka jalan untuk memahami bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan Anda lihat C.S. Lewis sangat banyak membantu saya. Dulu saya sering mendengarkan dia. Saya memang setua itu. Dia sangat membantu saya dalam gagasan bahwa ada lebih dari satu dunia. Kita sudah sangat terbiasa berpikir bahwa dunia ini adalah satu-satunya yang ada. Namun jika ada dunia lain dan Tuhan yang penuh kasih, saya curiga saya tidak bisa membuktikan ini kepada Anda. Saat kelak kita memasukinya dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan bagi anak itu, kita tidak akan punya pertanyaan lagi. Jadi Anda pikir Tuhan telah memberi kompensasi kepada anak itu? Oh ya, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia akan melakukan jauh lebih baik dari itu. Lihatlah, hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya adalah rasa moral kita dan kapasitas untuk mencintai. Sekarang kita menganalisis masalah seperti ini dengan kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita sampai pada kesimpulan, dan saya sangat memahaminya karena saya juga pernah berada di posisi yang sama dengan Anda dan berkata, Tuhan, jika aku jadi Engkau, aku akan melakukan ini. Saya curiga kelak kita tahu mengapa Tuhan tak melakukannya. Kelak Dia akan membiarkanku mati. Saya sudah hampir mati sebelumnya. Saya sudah pamit ke istri saya ngomong-ngomong dan dikira saya tidak akan kembali 14 tahun lalu. Saya sudah pamitan. Menarik saat hal itu menimpa Anda. Maaf jika curhat, tapi ini nyata. Kami berdua merasakan kedamaian total saat saya masuk ke ruang operasi. Dan dokter bedah itu menyelamatkan hidup saya. Dan ini akan membawa kita ke pembahasan lain yang lebih dalam. Tapi saya sampai di Selandia Baru hanya beberapa hari setelah gempa bumi itu. Dan saya sedang dalam tur kuliah. Dan semuanya dibatalkan. Saya tampil di televisi, radio, tapi hanya satu topik. Mengapa gempa bumi? Anda tahu? Saya bertemu mereka yang kehilangan orang tercinta dan sebagainya. Saya bicara tentang Tuhan yang menderita, yang membangkitkan Yesus dari kematian. Menariknya, itulah yang memberi harapan besar bagi pendengar, karena mereka menyampaikannya langsung dan mengirim surat kepada saya setelahnya dan sebagainya. Jadi saya rasa ada sesuatu yang besar di sini, namun Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi, dan sesuatu yang akhirnya harus kita terima bahkan ketika itu terjadi pada kita.
Lalu bagaimana nasib seluruh